Ya, nanti akan ada satu lagi narasumber kita yang tidak kalah penting yang akan segera hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Bung Aryo Seno yang sudah naik ya dari lantai bawah. Kita akan berbincang dulu nih dengan Kak Kevin, Mas Kevin, Bung Kevin, dengan Kevin ya. Yeah. Thank you for coming untuk acara ini. Thank you for inviting juga. Dan apa namanya, kita yakin betul bahwa Indonesia emas ini tidak akan menjadi Indonesia cemas, Betul. apalagi Indonesia lemas gitu ya. Dan juga jangan sampai jadi Indonesia panas karena iya. climate change nih bentar lagi. Ini siapa yang di Jakarta udah ngerasain pada panas semua nih. Oh, Mau gitu berangkat ya? ke sini tuh panas banget Panas hawanya. banget ya. Iya, Ini makanya. bukan gara-gara nanti tanggal 27 bukan ya? Oh, bukan. Itu juga bikin panas sebenarnya. Tapi kayaknya 2 putaran sih. Oh, Aduh. Jadi makin panas gitu. Ya, apapun yang terjadi kita akan mendapatkan Ya. gubernur yang baru gitu ya. Ya. Jadi mungkin tidak perlu dipikirkan Ya. karena hari ini kita akan didampingi dua tokoh muda. Ini beliau dari Gerindra. Ya, betul. Dari Gerindra. Perkenalkan saya teman-teman semua, perkenalkan aku mungkin Oh, izin ya, perkenalkan ya, diri silakan. terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Kevin Geraldi atau biasa disebut Kevin Nguyen kalau di TikTok. Mungkin ada yang pernah lihat di FYP kalian, tapi sekarang udah gak aktif konten karena lagi fokus buat bangun perusahaan sekaligus bantu-bantu di Gerindra juga. Oke. Dulu waktu di zaman Pilpres, saya tim kampanye nasional juga untuk juru bicaranya TKN Fanta sama Golf dulu. Kan ada dibagi tuh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kebetulan saya dipercayakan sama Kak Arif Roshid untuk jadi juru bicara di TKN Fanta dan Haris Ruslimoti sebagai juru bicara untuk TKN Golf juga bantu-bantu. Dan sekarang posisinya sedang menjadi tim kampanye juga nih untuk tanggal 27 gitu teman-teman semua gitu. Iya, ya. Oke, baik. Saat ini kita akan berbicara tentang the future leaders dan secara khusus di dalam pemberantasan korupsi ya. Bagaimana anak-anak muda akan berperan, para politikus muda berperan memang di dalam pemberantasan korupsi ini. Bisa Mas Kevin menjelaskan kepada kita 5-10 menit harapan-harapan dan apa yang akan dilakukan para anak-anak muda ataupun anak-anak muda yang terjun di politik. Oke. Jadi mungkin aku sedikit cerita dari awal ya. Kemarin aku lihat di For You page TikTok itu ada salah satu video berita. Video beritanya ini berisi tentang salah satu ojol menemukan dompet orang. Ketika dia nemu dompet, dia tarik tunai dari ATM yang didapetin dari hasil nyomot nyomot si dompet, nemu dompet ini. Kebetulan ya, PIN-nya itu tanggal lahir sih yang punya kartu ATM ini. Akhirnya beredar kan videonya tuh meledak dar, oh ojol ini bermasalah. Ya. Aku kaget lihat kolom komentarnya. Komentarnya itu sekitar 5.000, tontonannya udah bisa 1 juta 2 juta views lah. Aku kaget. Kagetnya kenapa? Karena di komentar itu pada mendukung tindakan maling dari si ojol gitu loh. Jadi mereka pada komentar kayak gini, lucu banget. Lah itu mah rezeki nomplok, aku pengen dong jadi ojolnya, aku pengen dong jadi begini gitu. Dan mendukung kalau ada orang yang bilang, wah itu tindakan korupsi, wah itu tindakan tidak baik, wah ini namanya maling. Di komennya ada reply lagi, lah lu aja iri sama orang, lu aja dengki sama orang, dia bilang begitu. Padahal kan tindakan-tindakan seperti itu udah nggak benar dari awal, tapi masyarakat kita secara kultural itu sudah kental dengan budaya maling memaling ini gitu loh. Jadi agak berat juga gitu loh. Jadi itu cukup membuat aku sedih. Ini baru dalam lini masyarakat bawah, belum sampai lini masyarakat atas aku bicaranya. Ini baru sekelas ojol loh, sekelas ojol, belum sekelas pejabat, belum sekelas tikus-tikus di DPR gitu ya, masih kelasan ojol gitu. Tapi masyarakat membenarkan dan membiarkan. Jadi secara kultural ini memang harus ada revolusi pendidikan moral sebenarnya menurutku. Dan ini sangat meresahkan jujur aja. Ditambah lagi ketika aku masuk ke dalam kultur politik, sebelumnya kan memang aku aktivis sosial media ya, 4 tahun sebelumnya nggak ikut Gerindra. Jadi awal Gerindra itu mungkin 1 tahun 2 tahun belakangan. Sebelumnya memang aktivis di sosial media keras sampai aku dibungkam, dan aku tahu siapa yang bungkam aku gitu. Sampai ketemu orangnya, di banned, bener-bener sengaja di banned.
ada agenda setting untuk memban pemuda-pemuda yang bersuara tentang anti korupsi, tentang pemberantasan judi online. Itu di platform-platform ada apa namanya upaya-upaya seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang itu mah omongan lu aja, Vin, enggak. Gue udah ketemu sama orangnya, ya kan. Gue udah ngobrol sama orangnya dan memang dia dari awal men-take down kayak gitu. Ada menggunakan cara-cara tertentu tuh lewat apa namanya report massal 1.000-2.000 orang report akun kita. Jadi jangan heran kalau netizen Indonesia ataupun akun-akun Indonesia ini gampang hilang karena gampang banget kena ban kayak gitu. Apakah itu juga yang mendorong Kevin masuk dalam politik? Iya, karena jujur aku capek ya, 4 tahun teriak-teriak di TikTok kagak ada impactnya gitu. Jujur aja ini hal nyata ya. Kasian dong yang punya TikTok nih nggak ada impact. Iya, sebenarnya ada impact. At some point ada beberapa hal yang membuat aku senang juga ya dari TikTok itu. Contohnya waktu itu ada salah satu korban imigran kita, PMI, imigran Indonesia yang kerja di Kamboja, itu nggak bisa balik ke Indonesia. Mereka ditahan paspornya, mereka ditahan segala macam lah, nggak boleh keluar lah. Dia minta tolong sama aku, akhirnya aku hubungkan ke teman-teman dari Menlu, dari Kementerian Luar Negeri juga untuk segera ditindak ya, Bu Retno pada saat itu. Akhirnya mereka balik. Jadi ada impact-nya juga, cuma impact secara public policy atau kebijakan itu tidak mudah. Jadi kita teriak-teriak aja cuma ya kasih awareness aja ke masyarakat kayak gitu. Jadi aku pengen masuk ke politik, ini emang harus masuk politik nih masanya nih untuk bisa merubah publik, mungkin dari dalam lah harapannya. Mungkin dibilang naif lah. Ada orang yang di sini mungkin teman-teman senior mengatakan aku naif, tapi apa salahnya kita mencoba? Dan aku berharap sebenarnya teman-teman dari Gen Z dan milenial ini juga ikut andil masuk ke dalam politik karena ini berhubungan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Tiket konser pajaknya aja itu kan tergantung public policy, ya kan? Tiba-tiba ada acara ini nggak boleh, acara itu boleh, itu kan semua tergantung para pemangku kekuasaan dan kebijakan dan pembuat undang-undang. Jadi kita nggak bisa antipati sama politik itu. Jadi kayak join aja di dalam. Oke, thank you Mas Kevin. Karena kita berikan aplaus dulu buat Mas Kevin sudah hadir bersama kita, Bung Aryo Seno. Yang bersama-sama dengan lihat tuh, akur kan? Kalau di sini boleh akur, di mana lagi? Iya. Di luar juga akur. Oh, di luar juga akur ya. Ya, thank you nih, Bung Aryo. Saya panggil Bung Aryo ya. Seno. Oh, Seno ya. Yang paling dikenal nih Bung Seno ya. Iya, terima kasih sudah datang. Beliau ini adalah koordinator relawan Surabaya Memanggil sejak tahun 2021 ya. Terus Ketua DPC Taruna Merah Putih di Kota Surabaya, Wakil Kepala Badan Kebudayaan Nasional DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sampai tahun 2025 gitu ya. Dan juga pendiri Gerakan Indonesia Lawan Corona dari sejak tahun 2020 dulu juga. Yang pasti ini ada segudang pengalaman pekerjaan juga dan berbagai penghargaan yang didapatkan. Tapi kita langsung saja nih to the point nih, ya, Bung Seno. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana peranan kaum muda, kaum milenial di dalam politik, tapi kita sedang membahas secara khusus tentang peranan kaum muda ini di dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana pandangan Bung Seno? Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan Mas Kevin tadi semangatnya luar biasa. Jadi kalau dibilang akur di sini sebenarnya di luar juga akur. Ya. Aman-aman aja. Memang harus akur. Iya, Betul. sesama anak muda itu apalagi ini era kita sedang memperingati Sumpah Pemuda. Memang harus dipikir betul selain Indonesia Emas 2045 yang memperingati 100 tahun kemerdekaan. Iya. Tapi harus diingat juga bahwa kemerdekaan itu tidak akan muncul, akumulasi spiritnya nggak akan muncul kalau nggak diingat api sejarahnya. Dan api sejarahnya itu buat saya ada di tahun 1928. Sumpah Pemuda, kelompok anak muda, saya selalu membayangkan ini dari berbagai kelompok, kalangan, latar belakang, belum ada HP, dijajah Belanda. Saya mikir janjiannya aja gimana waktu itu bisa bareng itu. Tapi itu mereka bisa itu secara teknis bisa pakai telepati model apa gitu, ngumpul satu tempat dan mengikrarkan satu sumpah. Nah, Semangatnya maka kalau dikatakan Indonesia Emas 2045 sebenarnya moment of truth yang menjadikan akumulasi sejarah itu memungkinkan. Sebenarnya peringatan yang tidak kalah penting adalah 100 tahun Sumpah Pemuda yang
ternyata ini tinggal 4 tahun lagi dari hari ini, 2028. Jadi ini yang kalau hari ini anak muda ngumpul, saya rasa ya nggak boleh hanya karena urusan berbeda pandangan politik, berbeda partai politik lalu kita akur. Harusnya kita merefresh memori 100 tahun Sumpah Pemuda, terus apa ini konsensus bersama generasi kita, karena belum pernah kita buat lagi sejak Sumpah Pemuda itu digelarkan. Ngapain sih sebenarnya politik anak muda generasi kita itu, apa itu belum ada sejak 1928. Maka buat saya kalau hari ini kita memicu diskusi ini, meskipun temanya adalah korupsi, tapi topik besarnya kan agent of change-nya adalah anak muda. Nah, maka perannya seperti apa itu yang menurutku perlu kita kulik hari ini. Nah, terima kasih Pak, tadi kesempatannya saya bicara. Sebetulnya kalau bicara tentang anak muda dan politik anti korupsi itu sebetulnya kan satu semangat yang manunggal sebenarnya, satu identik sekali sebenarnya semangat anti korupsi itu dengan anak-anak muda. Makanya pada waktu saya diminta bicara di sini, saya ke Jakarta cuma 1 hari ini Pak, khusus untuk datang ke sini. Kita berikan tepuk tangan dulu. Khusus cuma di sini bicara itu. Nah, kebetulan saya juga sama dulu mengawali proses terlibat sebagai aktor di dalam dunia politik, itu juga tidak lepas dari keresahan ya Mas Kevin tadi. Mungkin Mas Kevin platformnya dulu TikTok. Nah, kalau saya dulu mengawalinya sebenarnya dari zaman saya SMP itu yang lagi ngetren Line Pak, dulu. Itu kan belum ada IG, belum ada TikTok, zaman SMP dulu itu Line. Nah, yang membuat saya resah pada waktu itu adalah adanya situasi di mana yang kita semua tahu, anak muda di dalam pengambilan kebijakan pemerintah itu hampir tidak pernah dilibatkan di dalam pengambilan keputusannya. Maka tentu saja berbagai kebijakan yang sebenarnya harusnya membicarakan tentang anak muda itu perspektifnya bukan perspektif anak muda. Yang bikin adalah anak muda di zamannya kan, yang sudah tidak muda lagi, sudah pernah muda, ya pernah muda tapi bukan muda di zaman ini gitu. Padahal yang merasakan dampak kebijakannya ya anak muda di zaman ini gitu. Maka pengambilan kebijakan public policy itu menjadi rasanya sangat jauh gitu untuk anak-anak muda. Nggak salah kalau kemudian ada korupsi yang terjadi, ada berbagai penyelewengan yang terjadi, dan anak muda kesulitan untuk mengakses sebenarnya soalnya di mana sih gitu. Dan kita teriaknya artinya di hilir saja. Saat ada korupsi, berita memblow up, lalu kita teriak di hilir. Nah, selama proses itu terjadi suatu proses pengambilan kebijakan, kita nggak ikut dari awal nih. Nah, itu yang terjadi di mana-mana, sehingga ya kan dari konsep spiritnya saja kita nggak ikut terlibat, kita nggak ikut ditanyain, nggak ikut partisipasi, boro-boro urusan yang penyelewengannya, proses pembentukannya aja kita nggak tahu, itu yang sosialisasinya aja bentuknya masih konvensional banget itu. Diseminasinya nggak ada, sosialisasinya nggak ada, tiba-tiba logo udah jadi. Tiba-tiba muncul. Kalau kita lihat misalnya pola reses, paling gampang ini, sampai sekarang masih sangat konvensional. Kumpul di satu wilayah, kemudian sosialisasi satu arah, tanya jawab selesai. Tapi tidak ada pengambilan kebijakan dalam konsep yang itu partisipatif untuk anak muda. Melihat, jadi anak muda males banget lihat politik. Tapi saya termasuk yang sejak dulu itu sanksi bahwa anak muda kita itu seperti yang disangkakan orang tidak suka dengan politik. Kenapa begitu? Kalau kita lihat di Twitter, di Instagram, di mana-mana, yang paling kritis kalau bicara tentang isu-isu politik, apapun itu ya, kita tahu bagaimana ada beberapa waktu yang lalu All Eyes on Papua misalnya, itu isu politik loh. Lalu peringatan darurat itu muncul dari Twitter ya kan, dan itu bukan isu ekonomi. Banyak orang bilang bahwa demo besar, pergerakan besar itu hanya bisa muncul kalau isunya perut rakyat. Ini middle class. Isu middle class. Kemarin ya kan? oposisi terbanyaknya middle class. Ya kan? Isu demokrasi, tapi itu pergerakan besar. Nah, artinya apa? Di berbagai isu politik sebenarnya anak muda punya ketertarikan, ya kan? Tetapi ketertarikan itu saya selalu bilang, ini ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Satu sisi anak muda tertarik tapi kecewa dengan oknum politisi yang korup, yang nakal dan seterusnya. Nah, politisi kita, dunia politik kita juga sebenarnya kalau kita nggak naif, pengen kok bisa ngobrol sama anak muda kok. Saya lihat itu ada ketertarikan. Faktanya, buktinya di setiap tahun politik ini kata saktinya selalu beda-beda. 2019 kata saktinya milenial. Semuanya
pakai milenial, pakai politik, ngopi bareng milenial, makan bareng milenial, semuanya milenial. Atau milenial sudah jadi komoditi. Iya kan komoditinya Ya, begitu. masih jadi komoditi. 2024 Gen Z kata saktinya, nggak abdol kalau nggak ada Gen Z-nya itu terjadi. Padahal kita kalau Karena yang dibutuhkan suara. suara, nah, Suara. Bukan Iya. pemikiran. iya kan? Iya. Kalau kita saling menyapa kan nggak pernah, bro, Iya. gengsiku gitu kan. Iya. Nggak pernah juga kita begitu, Iya. tapi itu terjadi di mana-mana. Artinya sebenarnya nuansanya politisi dan partai politik pun juga sebenarnya pingin bisa bicara dengan anak muda. Cuman nggak ada translatornya nih, nggak ada yang bisa menyambungkan gaya bahasanya, cara interaksinya. Nggak ada pipanya, nggak ada Nggak penghubungnya. nggak ada penghubung. Nggak ada Jadi, penghubungnya. cinta bertepuk sebelah tangan, dua-dua tertarik, tapi nggak tahu gimana caranya untuk ketemu. Itu yang kesadaran yang aku bangun dulu, sehingga waktu itu aku mencoba untuk bikin gerakan. Ada satu di Surabaya waktu saya SMP dulu, Mas Kevin. Itu waktu itu ada kebijakan baru pengalihan pengelolaan SMA SMK itu yang awalnya dikelola yang negeri ya, dikelola Pemkot dipindah ke Pemprov. Nah, saya waktu itu menjadi khawatir karena Pemkot Surabaya dulu itu menerapkan sekolah gratis dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau saya diserahkan ke Pemprov, APBD-nya tidak cukup waktu itu, sehingga sekolahnya berpotensi tidak gratis. Nah, saya mikir, waduh ini ada kebijakan yang sangat berimplikasi pada teman-teman seangkatan saya, tapi kok kemudian kita nggak diajak bicara, tiba-tiba aja produk kebijakannya ada, tiba-tiba kita suruh ikut aja. Ya memang kita belum punya SLTA-nya di tingkat provinsi. di tingkat provinsi, dan itu berpotensi menghapus sekolah gratis. Nah, iya memang sebagai seorang pelajar saya belum punya hak suara waktu itu, nggak bisa nyoblos. Tapi masa sih kita nggak punya suara dalam konteks pengambilan kebijakan? Itu yang saya mikir, sehingga saya tanya ke teman-teman pengambil kebijakan, stakeholders, Pak, saya ini pelajar belum punya hak suara. Bagaimana caranya agar suara saya didengar? Bagaimana agar pemikiran saya untuk menjaga jalannya pemerintah ini didengar? Jawabannya simpel, Mas. Bikinlah organisasi, bikinlah gerakan, tingkatkan bargaining power sampean. Kalau teman-teman tidak punya kuantitas atau daya untuk mendobrak dan meminta sesuatu, bagaimana kita bisa mendengarkan? Urusan dewan itu banyak, urusan pemerintah banyak, yang minta setiap hari banyak. Nah, gimana caranya? Saya tertantang Pak waktu itu. Akhirnya saya buat pergerakan, bikin aliansi pelajar dan seterusnya, bikin gerakan mana-mana, kirim surat puluhan ribu ke presiden, bikin demo, bikin apa dan seterusnya. Dan dari situlah saya merasa bahwa ternyata Gen Z dan anak-anak seangkatan saya itu bisa juga kok sebenarnya untuk bergerak dalam isu politik. Minimal memperjuangkan masa depannya ya. Minimal pada waktu itu. memperjuangkan masa depan Dan kepentingannya kita dan juga kepentingan sebagai anak sendiri, muda. gitu. Jadi spiritnya adalah bahwa anak muda harusnya terlibat di dalam pengambilan kebijakan. Kalau sudah begitu, ngomong kita memitigasi korupsi, memitigasi penyelewengan, tentu saja pasti banyak cara atau dimensi untuk berpikir. Karena dari awal pun saat pengambilan kebijakan itu pertama kali dikelola, maka anak-anak mudanya terlibat. Jadi persoalan utama yang pertama dikarenakan ketika produk undang-undang atau kebijakan dikeluarkan itu belum melibatkan anak muda. Berjarak dari anak muda. Iya. Itu yang sampai sekarang saya rasa Betul. jadi PR. Gitu ya. Setuju, aku pun sama, aku mengalami hal serupa. Aku butuh akses juga kan. Iya. Kalau aku tidak punya bargaining power yang kuat, aku nggak bisa sampai di posisi mungkin jadi TKN terus jadi jubir gitu segala macam. Udah jadi TKN pun, sekalipun kita sudah masuk ke dalam sistem, kita juga harus punya bargaining power lagi untuk mewujudkan keinginan kita, aspirasi kita, visi misi kita juga di sana. Karena kan kita akan berantem dengan berbagai kepentingan juga kan di sana. Itu yang terjadi dalam politik. Kita harus sadar bahwa kita ini berada di kepentingan orang lain juga gitu loh. Dan kalau bargaining power kita masih belum kuat, kita masih kecil lah istilah bisa dibilang, ya bangun bargaining power atau mulai masuk ke dalam politik. Bisa mulai dari ya mungkin bikin konten-konten di sosial media, mungkin karena aku kan background dari social media activist kan, dari sosial media, dan itu lumayan punya daya tawar juga. Karena peminat politik sekarang aku sudah membandingkan ya, ini aku pakai studi kasus TikTok gitu loh. 2020 aku awal-awal itu bikin konten TikTok, gak ada yang terima, dilepeh karena semuanya pada joget-joget. Mereka bilang, lu ngapain bahas politik, kita di sini pengen entertainment joget-joget. Tapi pada saat itu aku tetap nge-push bahas politik di TikTok pada saat itu. Dulu kan banyak banget ya isu-isu omnibus law, cipta kerja, apa segala macam. Tapi udah kepikiran waktu itu ya? Udah aku bahas. Sampai waktu itu pemerintah itu kalau nggak salah nyewa buzzer sama influencer untuk di endorse produk-produk kebijakan publik yang menurut aku sangat merugikan kita para pekerja juga gitu loh. Jadi menurutku memang harus ada inisiatif diri sih, semua dimulai dari diri. Tapi
ini untuk permasalahan korupsi, kita kembali lagi ke topik utama ya. Permasalahan korupsi ini teman-teman itu nggak bisa diselesaikan cuma oleh satu individu, dua individu saja, tapi harus ada kolaborasi aktif. Kolaborasi, aku tekankan kembali lagi, kolaborasi aktif dari berbagai lini masyarakat, berbagai kelas masyarakat, berbagai lini masyarakat, berbagai occupationnya juga. Ya cuma kita dari pemuda-pemuda aja yang harus punya semangat anti korupsi. Tapi siapa aja? Para aktivitas akademika harus bergerak, para pemegang kekuasaan public policy harus bergerak. Kalau cuma kita, esensinya itu nggak akan bisa nyampe. Ditambah lagi tadi kesulitan kita sebagai pemuda, aksesnya itu nggak ada. Akses itu harus lewat pipa. Kita harus merangkak. Ini Mas Seno juga merangkak banget kan di awal dulu, demo sana sini, sampai bisa akhirnya diserap akhirnya aspirasinya dan diperhitungkan. Bisa aku bilang diperhitungkan. Kita realistis saja, ada orang yang diperhitungkan, ada orang yang tidak diperhitungkan. Kalau lu ngomong Fafi was gitu di sosial media tapi lu nggak punya bargaining power, itu nggak akan diperhitungkan gitu loh. Kecuali punya isu yang diperjuangkan sudah menjadi deep feeling masyarakat. Itu yang terjadi kemarin pas peringatan darurat gitu loh. Itu sudah masuk ke dalam deep feeling, sebuah kumulatif yang terjadi selama 3 tahun terakhir terhadap pemerintahan. Makanya akhirnya muncullah kan demo. Kaget juga itu kemarin yang demo peringatan darurat itu middle class loh. Aku kaget. Kalaupun ada yang dari low class itu dari partai buruh, itu kan dari partai, mesin partai, bukan dari golongan. Tapi ini middle class, Bintang Emon datang, Reza Rahadian, Joko Anwar, sampai tokoh-tokoh seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomongin politik, sebenarnya kayaknya awareness sudah sampai di mana-mana. Di TikTok aja sekarang demam politik. Sampai demam loh. Dulu 2020 dari awalnya orang kagak mau, 2024 sekarang orang nontonnya di TikTok, nontonin ini menteri ini lagi ngapain ya? Ini menteri Mutia Hafid habis berantas judul keren banget ya, misalnya kayak gitu. Itu contoh aja. Jadi sekarang jadi spotlight. Malah orang-orang jadi nontonin politik sekarang. Politik tuh udah kayak theatrical pengganti drama Korea. Jadi kalau misalnya cewek-cewek suka nonton drama Korea, sekarang ada drama politik. Aduh, siapa yang nanti jadi jodohnya Mayor Teddy gitu kan. Aduh, siapa nih lagi nanti yang bakal jadi apa namanya, apakah Pak Prabowo kembali lagi bersama Bu Titik dan nikah lagi gitu kan. Jadi sebuah politainment sebutannya. Menurutku politik entertainment. Jadi sebenarnya cara-cara kayak gini itu bisa menggait masyarakat untuk ikut berpartisipasi juga aktif gitu. Nah, kalau kita kembali kepada persoalan tadi kan public policy ataupun kebijakan hukum. Walaupun ini pemilihan legislatif sudah berlalu, tetapi kan akan terus ada pemilihan legislatif. Apakah kalau di dalam pemilihan legislatif kan ada kewajiban 30% kaum perempuan, betul ya? Apakah Anda menginginkan akan ada kebijakan seperti itu 30%? Harus ada. Itu dari kaum muda seperti itu? Waktu itu aku juga cerita di seminar UPN Jakarta juga, aku bilang bahwa harus ada komposisi 20%, ataupun kita let's say mau berapa Vin, lu 20% ada kajian, oke kita kalau gitu bikin kajian bareng-bareng. Kita sosialisasi, kita diskusi rembuk bareng-bareng sama pemangku kebijakan. Berapa persen komposisi yang harus dimiliki anak muda di parlemen. Jangan cuma ngomong-ngomong, dari dulu tuh sloganistik. Udah bosen orang sama sloganistik. Kita harus menggait anak muda, tapi cuma bocor aja doang. Aku sadar, mungkin aku dari bagian dari mungkin pembagian dari pemangku kekuasaan dari Gerindra juga, partai pemenang juga gitu loh, di tim nasional juga. Cuma ini keresahan aku juga. Kita juga ada hal yang menurutku yang sangat menarik dari fenomena politik Indonesia. Ketika kalian sudah menjadi bagian dari partai politik maupun sebuah sisi, mau itu kiri kanan, jadi seakan-akan tumpul kritisnya. Nggak boleh kita kritis, Pak. Kalau kita kritis dikit, wah ini Depak nggak tertib, singkirkan gitu. Wah ini anak muda ini nih susah dikontrol nih, kayak gitu. Padahal sebenarnya harusnya anak muda itu diberdayakan dan duduk bareng gitu loh. Jadi aksesnya udah susah, sekalinya duduk kalau nggak tertib di Depak. Jadi ini masalah kultural dan sistem politik kita. Itu yang harus dipahamin tuh. Dan tumpul banget. Aku ketika lihat teman-teman banyak Gen Z yang udah masuk politik, Pak. Nggak cuma aku aja, bukan Mas Seno juga, banyak juga anak-anak muda yang masuk politik. Ujung-ujungnya apa? Tumpul daya kritisnya. Ketika ada yang salah, ketika ada yang kurang bagus, ya, aku camkan. Ketika ada yang salah, ada yang kurang bagus, itu diam dan nggak bisa ngomong apa-apa. Kalaupun ngomong dibuka. Menjadi tidak berani. Ini aku mungkin eksplisit aja jujur di sini ya. Walaupun aku tim kampanye nasional Ridwan Kamil, ini aku sebutkan lagi, aku tim kampanye daerahnya Ridwan Kamil, sorry nasional. Pak. Ya. Bagaimana kalau kita kembali ke topiknya, Pak? Oh ya. Oh boleh.
Siap. Baik, kita berikan aplaus dulu buat Mungkin kedua anak terlalu muda. semangat anak mudanya. Iya. Karena waktu kita juga terbatas, saya berikan Ya. satu penanya kalau bisa dari Boleh, anak boleh. muda. Anak muda dalam apa nih? Umur atau pemikiran? Muda dalam, oh ini ya, Ada banyak. boleh dikasih mic. Semangat. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Arban ABP, rakyat biasa. Silakan, Mas. Mungkin saya mewakili keresahan orang-orang tua, baik sampai ke Gen Z gitu kan. Keresahan Kalau saya orang tua maksudnya, yang dialami anak muda gitu ya. Biasa. yang saya dengarkan dari orang-orang tua dikeluhkan kepada Anak muda. generasi Gen Z kan, karena saya Boleh. milenial. Ini kan soal korupsi, kita pembahasannya soal korupsi. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana ini kepada Mas Seno, Mas Kevin, kita mengajak anak muda untuk sehari ini anti korupsi, sedangkan anak muda kita untuk ajak pendidikan, materi, diskusi dan lain sebagainya, nanya dulu, ada transportnya nggak bang? Iya. Kalau itu akan dijawab Mas Seno. Mentalnya. Iya. Mentalnya itu sudah mental korupsi. Betul, setuju. Iya kan? Nah, misal kayak kawan-kawan yang hari ini Gen Z gitu kan, mau datang ke acara itu lihat dulu ada benefitnya enggak, ada profitnya enggak untuk dia. Kira-kira secara jaringan, secara untuk eksistensi di media sosial ada enggak? Iya. Baik, sudah bisa ditangkap. Nah, Ya, pertanyaan kedua saya, Cukup satu kita berikan. saya yang kedua. tambahan saya, apa yang sudah kawan-kawan berdua lakukan Ya. untuk kemudian generasi Gen Z ini sehingga kemudian mempunyai mental yang anti korupsi. Terima Ya, kasih. satu dari sisi kanan ya. Sisi kanan. Silakan. Yang Tadi kalau yang tadi itu kan secara umur ya. Kalau ini secara pemikiran nanti. nama Pak? Nama saya Henry Dunan Simanjuntak. Tadi kalau kita berbicara dengan topik government, future leaders against corruption, the call to young activists, luar biasa. Tetapi begitu dikatakan against corruption, maka siapa yang berada aktor di future leaders itu bagaimanapun sudah harus berada dalam tataran hukum, karena corruption adalah tindak pidana hukum. Jadi artinya kita tidak pernah menyepelekan apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh, saya sering lihat TikToknya adik ini, gitu. Dan itu memang bagus gitu saya bilang. Tetapi memang bagaimanapun kita berbicara ranah hukum itu tentunya dengan dasar hukum. Jadi artinya marilah kita coba membahas ini dari sisi hukum, karena saya sudah banyak juga menangani kasus korupsi gitu. Jadi sampai sekarang juga Indofarma juga masih saya tangani gitu. Jadi artinya mari kita berbicara dalam tataran hukum supaya juga paling tidak membuka, artinya membuka kotak Pandora apa sih sebenarnya hukum korupsi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simanjuntak karena waktu kita sangat sedikit sekali. Yang pertama bisa mungkin langsung Mas Seno yang jawab. Ya, terima kasih. Saya sepakat bahwa persoalan kita itu bahkan dari mentalitas terkecil pun itu terjadi. Maka setiap kali saya ketemu keliling ke teman-teman mahasiswa pada saat bicara tentang korupsi, saya tanya dulu lah di BEM ini bagaimana. Faktanya hari ini kan kalau kita temu teman-teman BEM, nggak sedikit juga loh kawan-kawan itu yang bergerak berbasis proposal. Nah ini sudah bukan berbasis isu atau berbasis agenda loh, itu fakta kok. Maka gimana kita mau mengkritisi senior-senior kita kalau di dalam lingkup kampus terkecil saja itu yang terjadi. Maka bagaimana nanti kalau katakan mau membuat independensi sendiri, kalau ini kemudian proposalnya ditumpukan pada satu kelompok saja atau pada kampus saja, bagaimana punya independensi untuk bersuara? Akan sangat sulit. Nah, gimana kita mau ngomong korupsi yang gede-gede Pak, kalau ngomong dari hal terkecil seperti itu. Yang kedua, dalam konteks pemilu misalnya, jangan lupa di dalam pemilu kita ini selalu terjadi pemilu di dalam pemilu. Bagaimana pemilu dalam pemilu? Penyelenggara yang sekarang menyelenggarakan pemilu di mana-mana, itu juga ada pemilunya Pak. Dan itu titipan ini kelompok A, B, C, D ini masih terjadi. Saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, kalau berani melawan korupsi itu dulu dibongkar. Bisa enggak ini penyelenggara pemilu itu murni yang mengadakan adalah lembaga asesmen profesional. Nah, jadi nggak ada lagi titipan kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu dulu.
Sehingga kalau bicara melawan korupsi dan melawan secara sistematis harus tahu persoalannya. Nah, persoalannya di situ. Secara sehari-hari sebelum terjadi pemilu, sebelum terjadi, nah kan pengambilan kebijakan itu spirit pertamanya pemilu dulu, orang dipilih kemudian nanti dia membuat kebijakan. Nah, di dalam pemilunya saja sudah seperti ini kok. Di dalam dunia akademiknya saja sudah seperti itu. Gimana memperbaiki hilirnya? Maka selalu dari tadi saya katakan hulunya dulu yang diperbaiki. Hulunya itu yaitu semua. Di kampus bisa enggak teman-teman itu bergerak, teman-teman mahasiswa, BEM dan sebagainya bergerak karena satu agenda. Maka saya tawarkan tadi Sumpah Pemuda 4.0 kita ini apa sih misalnya? Yang itu berbeda. Nah kan jadi saat mau melakukan kegiatan basisnya, tumpuan acuannya yaitu bukan lagi nanti based on proposal bikin kegiatan asalkan untuk LPJN 1 tahun kan jadi tidak menarik gitu loh pergerakan kita itu. Lalu dalam pemilu kita bisa nggak kita memperbaikinya dari hal terkecil penyelenggara. Nah hal semacam itu. Maka saya keliling hampir ke semua daerah. Setiap hari saya ini rasanya 1, 2, 3, 4. Politik itu masalah konsistensi mas buat saya. Dan yang berat adalah konsistensinya. Kalau kita di dalam politik dalam waktu 1 tahun waktu pemilu mungkin memang seru-serunya. Ya kan euforia, dukung-dukung ABCDE, kalah menang, pindah-pindah dukungan itu biasa kalau kemudian di dalam masa pemilu 1 tahun. Tapi yang menjadi tantangan adalah kalau sudah sampai tahun ke-3, tahun ke-5, tahun ke-10 bisa tidak konsisten. Nah, saya bisa mengatakan seperti ini karena saya merasakan betul kurang lebih 10 tahun saya berada di dunia ruang publik ini dan melakukan berbagai advokasi, berbagai kesempatan untuk bicara sama teman-teman muda. Yang capek adalah memang bagaimana caranya untuk konsisten menyuarakan hal yang sama. Dan itu memang perlu core value yang kuat. Melawan korupsi itu perlu penguatan core value. Core value di dalam semua dari kita. Kalau core value ini tidak ada, publik ngomong A kita ikut A, publik ngomong B kita ikut B. Yang bahaya masuk sistem ngomong A kita ikut A, sistem ngomong B gitu. Nah, penguatan core value ini yang saya rasa harus dilakukan. Ya, terima kasih. Dan saya coba melakukan Mas itu. Eno. Terima kasih. Jadi waktu bicara pemilu di dalam pemilu itu sudah bicara hukum sebenarnya. Silakan. Kalau aku mungkin mau tambahin, jadi sebenarnya Sekalian langsung jawab Ya, yang dari ya. Mas. fighting against corruption ini sebenarnya nggak cuma bisa berharap lewat struktur, tapi kultural juga. Tadi kan awalnya dari moral, kultural. Moral itu semua berawal dan berdasar dari keluarga juga. Bagaimana keluarga mendidik anak-anaknya, bagaimana ayah dan ibu mendidik anaknya. Dan pernah ada pembicaraan bahwa 5 orang terdekat kita itu mempengaruhi nanti kita akan jadi siapa dari cara pergaulan. Itu soal pilihan. Jadi kita harus bangun kultur itu dulu. Dan kalau bisa di sekolah lewat pendidikan juga, di kurikulum itu ada kurikulum anti korupsi. Harus ada tuh penguatan di sana. Harus ada pendidikannya, bukan cuma soal pendidikan scientific, mathematics, English dan lain-lain. Tapi harus ada kultural dan pendidikannya itu. Gitu. Jadi pendidikan dasar harus ada kurikulumnya. Jadi diterapkan terus-menerus dan harus direpetisi. Di tiap jenjang pendidikan, mungkin kelas 1 SD diajarin pelan-pelan. Mungkin beda ya, kapasitas otak manusia kan beda juga. Itu juga based on research juga. Jadi kalau misalnya anak kelas 1 SD dikasih seperti apa materinya, kelas 2 seperti apa, kelas 12 seperti apa. Jadi semuanya balik lagi ke lingkungan sekitar kita. Kalau kita tinggal sama bandit, 5 orang bandit, 10 orang bandit, kawan kita semua, kita lama-lama juga ikut jadi bandit. Nggak akan. 5 orang bajingan semuanya, kita akan jadi bajingan juga. Itu Baik, dibilang terima apa kasih Mas Kevin. Sudah ada Ya. sinyal kita harus segera akhiri Oke. pertemuan kita hari ini. Tapi ada satu titipan dari anak muda dan juga kaitan dengan Pak Simbajuntak Ya, siap. tadi. Bisa nggak ini dari Gerindra dan PD Perjuangan menitipkan undang-undang yang terus dibahas tapi tidak diputuskan Siap. tentang Perampasan aset. pembuktian terbalik dan perampasan Oke, aset. siap. Karena jika itu pun tidak diloloskan, anak-anak muda berkuar-kuar pun mungkin tetap akan sulit untuk memberantas korupsi. Betul, setuju. Baik, kita berikan aplaus buat kedua anak muda ini. Ya, thank you so much buat Mas Eno dan Mas Kevin yang telah bersedia hadir. Bagaimana kita menyemangati anak-anak muda ini supaya tidak skeptis dan tidak apatis, gitu ya, Betul. terlibat di dalam politik. Closing statement. 1 menit ya. Silakan Mas. Yuk, Mas Kevin dulu. Oh, silakan. Kita nggak usah capek-capek menuntut orang lain. Kita nggak usah capek-capek menuntut hal-hal besar kepada negeri kita. Semua itu balik ke diri sendiri dan bagaimana kita bersikap. Influence itu atau influencer itu bukan soal berapa jumlah followers ya, tapi soal influence yang bisa berikan ke orang. Ada yang followers cuma 10 tapi influencer besar ya lakukan demi anti korupsi ini.
terus gaungkan anti korupsi demi kebaikan bangsa kita. Kalau misalnya bukan kita nih siapa lagi, 2045 mungkin udah habis diambil bandit-bandit kali ini bang, orang apa anggaran-anggaran kita. Syukur-syukurnya sekarang kan udah nggak terlalu gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih, tetap jaga integritas. Terima kasih. Ya, silakan Mas Eno. Terima kasih. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi waktunya nggak cukup ya. Jadi saya sepakat bahwa harus ada affirmative action untuk anak-anak muda di dalam konsep ekosistem politik kita. Tetapi tidak cukup hanya di DPR. Kalau menurut saya affirmative action-nya, regulasinya harus di level partai politik. Bagaimana konsepnya? Harus ada penguatan pelembagaan partai yang lebih sistematis dan regulatif. Pelembagaan partai itu apa? Kaderisasi masing-masing partai harus jelas. Bagaimana prinsip anti korupsi di masing-masing partai harus diberlakukan, termasuk bagaimana rekrutmen dan mekanisme seleksi dari para caleg, para calon kepala daerah ini harus diperkuat. Nah, bagaimana cara meregulasinya? Mudah. Buat saja indikator partai-partai politik yang sudah melakukan pelembagaan, termasuk yang sudah melawan semangat anti korupsi, punya indikator yang jelas semuanya, mendukung semangat anti korupsi. Mana yang masuk di dalam kategori yang melakukan pelembagaan, mana yang tidak. Nah, yang melakukan pelembagaan, kita tahu sekarang kita punya mekanisme bantuan politik. Jangan-jangan bisa juga nanti dibuat suatu regulasi bagi partai yang tidak melakukan pelembagaan partai, nanti banpolnya tidak diturunkan. Bisa nggak? Bisa. Nah, dalam konsep regulasi begitu akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, orang berintegritas, orang yang punya karakter, orang punya core value untuk bisa terlibat aktif dalam politik, sehingga ekosistemnya bisa diperbaiki, tidak hanya masalah di hilir, tapi di hulunya pun bisa selesai. Terima kasih kalau saya itu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Mas Eno dan juga Mas Kevin.